Anak kelas 1 SD udah bilang, Mama, aku tuh stres, Mama. Waduh, ini saya tuh SD, bayangin udah stres. Kenapa? Di sekolah tuh belajarnya terlalu banyak. Kapan waktunya main, Mama? Wah, udah anak SD udah begitu. Lagi di Bincang Anak, sebuah segmen di YouTube Anak Bisa yang isinya adalah bincang-bincang antara tim anakbisa.com dengan para pakar di bidangnya masing-masing yang akan memberikan informasi dan edukasi untuk para orang tua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentunya disertai berbagai pengalaman menarik, bukan hanya seputar parenting, tapi juga berbagai topik menarik masa kini yang akan memperlengkapi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, parenting, remaja dan anak, serta keluarga di Indonesia. Anakbisa.com sendiri adalah sebuah platform pembelajaran online untuk anak Indonesia yang berisi berbagai kelas untuk membangun keterampilan anak yang dapat Bapak Ibu akses melalui www.anakbisa.com. Visi anak Indonesia, visi Anak Bisa adalah agar setiap anak Indonesia memiliki keterampilan dan karakter positif untuk aktif berkarya bagi kota dan bangsa. Baiklah Bapak Ibu, Bincang Anak hari ini bertopik pendidikan formal alternatif untuk anak. Dan tentunya kami telah mengundang dua narasumber yang tentu saja pakar dan sudah berpengalaman di bidang ini. Yang pertama adalah Bapak Sandi Triasa. Beliau adalah founder dan direktur Sekolah Kids Talent dan Lentera Bangsa School. Beliau juga adalah Board of Elder di sebuah organisasi Elijah Movement dan juga penulis buku yang berjudul Starting Your Business in Crisis, Turning Point, dan juga buku Melejit di Usia Muda dan Maximizing Your Impact. Wah, menarik sekali. Kalau Bapak Ibu nanti mau baca lagi judulnya, nanti boleh lihat ya di keterangan video YouTube ini. Ya, beliau juga adalah seorang sarjana teologi lulusan Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest. Ada satu lagi narasumber yang luar biasa juga hari ini, itu adalah Ibu Yohanita. Beliau adalah seorang psikolog ya di Kids Talent dan Lentera Bangsa School. Beliau juga founder Biro Konsultasi dan Pusat Terapi Perkembangan Anak Hope Therapy Center. Beliau juga adalah lulusan Magister Psikologi. Nah, mereka ini berdua adalah sepasang suami istri yang luar biasa. Mereka juga yang merupakan pakar dan berpengalaman tentunya di bidang pendidikan ya, tentunya yang seperti tadi kami sudah bacakan, saya sudah bacakan sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu adalah pendidikan alternatif. Pendidikan formal alternatif untuk anak. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya panggilkan narasumber kita yang luar biasa yang sudah ada di tengah-tengah kita. Apa kabar nih Bro Sandi dan Sis Yohan? Halo. Kabar baik. Ya, saya panggilnya Bro dan Sis ya, karena kami ini udah teman dan supaya kami lebih akrab ya, kita lebih akrab, kita biasa memanggilnya seperti itu, jadi nggak usah diubah ya. Siap. Sandi, Sis Yohan, gimana nih kegiatannya? Masih sibuk seputar pendidikan ya sama sekolah? Ya, kalau kami kan memang sehari-hari di pengelolaan sekolah ya, yang dari preschool sampai SMA, ada juga daycare, ada juga terapi center. Ya sehari-hari ya kalau nggak konseling, meeting sama guru, gitu aja. Kegiatannya itu sehari-hari. Banyaknya itu ya. Banyaknya itu ya. Ya. Kalau kita lihat ya topik hari ini kan menarik banget gitu ya. Kita kan sering mendengar ada pengobatan alternatif. Orang udah sering pengobatan alternatif.
pengobatan alternatif kan pengobatan, kalau biasa kita pengobatan itu ke dokter, ke rumah sakit, tapi ada pengobatan alternatif. Ternyata di dunia pendidikan formal juga ada alternatif ya. Nah, itu maksudnya pendidikan formal alternatif itu gimana nih, Bro Andi, Sio-Sioan? Ya, mungkin kalau dari saya dulu ya. Gini, sama kayak misalnya kenapa sih orang sakit bisa mencari alternatif pengobatan gitu ya. Biasanya dia menemukan sebuah kendala, misalnya dari cara pengobatan yang sudah selama ini dilakukan, sehingga cari alternatif. Karena dia berharap mungkin ini menjadi jalan untuk jalan kesembuhannya mereka. Nah, di dalam dunia pendidikan juga begini. Jadi misalnya ketika kita menemukan anak-anak yang saat ini sedang menempuh jalur pendidikan, mulai TK, TK mungkin preschool, sekarang itu dari preschool, dari anak tuh sekolah dari umur 1 tahun sekarang sudah ada, sampai lulus SMA aja bisa sampai 18 tahun. Lulus S1 bisa sampai 24 tahun. Panjang kan perjalanan. Nah, tentu dalam perjalanan panjang itu kan banyak hal yang tidak semulus yang dibayangkan. Ada banyak kendala-kendala yang istilahnya dialami baik oleh orang tua maupun anak dalam proses pendidikannya. Sehingga perlu cari jalan alternatif. Istilahnya bagaimana proses pendidikan ini tetap terakomodir, tapi caranya mungkin tidak pakai cara yang lama gitu. Itu yang sebenarnya yang akhirnya muncullah sebuah alternatif jalur pendidikan buat anak-anak kita ke depan. Kira-kira sih seperti itu ya kalau dari saya. Yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih sebenarnya udah lengkap tadi ya jawaban dari Bro Sandi bahwa pendidikan alternatif memang dibutuhkan karena karakter anak sekarang kan sebenarnya lebih bervariasi ya. Jadi kalau misalkan dilihat generasi, kalau zamannya kita dulu ya, SD itu udah pasti gitu ya. Semua SD itu sama menawarkannya gitu ya, dan pilihannya cuma itu. Betul, pilihannya nggak terlalu banyak, dan karakter anak juga rata-rata juga nggak seperti sekarang ya, terlalu variatif sebenarnya. Jadi dengan karakteristik yang terlalu bervariatif ini, kemungkinan juga pendidikan juga harus lebih bervariatif gitu, disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan anak-anak, karakter anak yang udah banyak variasinya sekarang ya. Iya, dari saya. Iya, oke. Tadi saya tertarik dengan penjelasan dari Sisyowan juga. Jadi karena karakteristik anak itu beda-beda, maka caranya itu juga bisa bervariasi gitu ya. Selain karakter itu biasanya apalagi sih yang bisa membedakan seorang anak itu bisa punya alternatif lain? Apakah ada hubungan dengan minat bakat atau hubungannya dengan apalagi gitu yang lain selain karakter? Ya, memang sebenarnya kan kalau kita melihat kebutuhan ya, salah satu hal yang perlu dikembangkan di dalam diri anak itu adalah potensi yang dioptimalkan ya. Jadi setiap anak kan lahir dengan sebuah potensi yang memang sudah Tuhan titipkan sejak lahir. Nah, persoalannya adalah potensi ini keluar atau tidak, berkembang atau tidak, bermanfaat atau tidak, gitu kan? Nah, seringkali treatment pendidikan yang dijalani itu tidak mengakomodasi potensi itu bertumbuh maksimal. Sehingga ya memang ini yang harus dipikirkan. Kenapa misalnya ini tidak tumbuh maksimal? Ya pasti gini, prinsipnya kan potensi itu harus dikenali pertama. Ya. Setelah dikenali berarti tinggal dikembangkan. Ya. Setelah dikembangkan dikontribusikan. Dikenali, dikembangkan, dikontribusikan. Jadi setiap potensi anak itu tuh perlu ada tahapan itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah sistem pembelajaran yang dijalani oleh anak-anak kita selama ini membantu mereka untuk masuk di dalam 3 tahap tadi. Mengenali potensinya, mengembangkan potensinya, dan bagaimana mereka berkontribusi melalui potensinya itu. Gitu. Jadi ya memang harus mulai melihat ke situ ya. Kenapa bisa begitu? Karena gini, dengan persaingan global yang sedemikian rupa, tentu kan orang tuh istilahnya akan bersaing dengan market yang lebih besar. Yang dulu persaingannya hanya 1 kota,
sekarang udah jadi dunia itu persaingannya. Bahkan mungkin satu peluang pekerjaan yang ada di Indonesia yang memperebutkan peluang ini tuh bisa orang-orang dari berbagai negara gitu. Nah, dengan persaingan yang sedemikian luasnya dan ketatnya, tentu mereka-mereka yang rata-rata akan sulit untuk memenangkan pertandingan, istilahnya gitu. Nah, gimana caranya bisa memenangkan pertandingan? Harus jadi orang-orang yang hebat dan ahli di bidang tertentu. Gitu. Nah, kenapa bagaimana caranya untuk menjadi ahli di bidang tertentu? Ya tentu dia harus mengembangkan sesuatu yang dia suka dan dia mampu untuk berkembang di area itu. Itu bahwa dia bisa menjadi jadi punya nilai daya saing lah ya di dalam persaingan yang sedemikian rupa. Ya. Oke, jadi memang ini juga berhubungan dengan perkembangan zaman ya. Gitu kan sekarang zamannya sekarang ke sini gitu, setiap orang harus punya istilahnya keterampilan atau keahlian di bidangnya masing-masing sesuai dengan tadi potensi yang udah Tuhan berikan gitu kan. Nah, berarti untuk anak itu bisa mengenali gitu kan potensinya, terus tadi juga ada dikembangkan bagaimana mengembangkan sampai kemudian akhirnya bisa berkontribusi, itu mereka harus ketemu sistem pembelajaran yang pas gitu ya. Nah, itulah misalnya kenapa harus ada alternatif gitu. Apakah memang selama ini pendidikan yang dijalani menolong untuk itu? Tidak. Ketika menemukan sesuatu yang mungkin tidak relevan dengan tuntutan itu, maka muncullah sebuah alternatif. Gitu. Betul. Jadi kalau boleh menambahkan juga ya, sekarang kan banyak ya fenomena anak kelas 3 SMA ditanya mau jurusan apa kuliahnya gitu ya. Mereka nggak ngerti loh potensi dirinya gitu ya. Jadi kadang-kadang kuliah itu karena ikut temannya banyak ke jurusan itu atau ke universitas tersebut gitu ya. Jadi sangat tidak mengenal dirinya. Itu saya banyak ketemu tuh kalau saya lagi ngetes gitu ya. Ngetes tentang psikotes gitu ya untuk penjurusan. Kalau ditanya anaknya, kamu minatnya mau apa, cita-citanya mau apa, itu tuh banyaknya ngeblank anak-anak sekarang gitu. Ya mungkin karena faktor mereka tidak punya waktu untuk mengenali dirinya, untuk mengenali potensinya. Jadi kan memang sistem pembelajaran yang ada sekarang itu apakah hanya mengasah kognitif mereka, tapi mereka tidak self discovery gitu ya. Mereka nggak mengerti dan mengenal dirinya sendiri, padahal kebutuhan dunia di depan sana tuh membutuhkan skill yang spesifik. Buktikan sebenarnya kalau dilihat ya jurusan kuliah sekarang makin banyak ya. IT itu makin berpuluh-puluh jurusan tuh makin berkembang, banyak turunannya kan, sampai ada khusus untuk buat games khusus IT-nya gitu ya, itu makin spesifik gitu kan. Jadi dengan kebutuhan dunia ke depan sana memiliki kebutuhan skill yang lebih spesifik, sedangkan anak-anak yang dididik dengan ya istilah sistem pendidikan sekarang pada umumnya tuh mereka memiliki skill yang rata-rata ya sebenarnya, jadi rata gitu, nggak spesifik, mereka tuh kurang tajam ya betul, kurang tajam. Jadi kayak pabrik ya, masuknya ini ya, keluarnya sama semua gitu ya. Benar. Iya, padahal nggak bisa kayak pabrikan ya, tiap orang kan unik kan. Kudu istilahnya kayak dikelolanya tuh satu persatu gitu ya. Ya, betul. Ya sekolah yang seragam seperti ini kan dampak dari revolusi industri yang memang pada saat itu kebutuhan industri membutuhkan kompetensi yang sama gitu. Harus bisa ini A B C D ini. Pokoknya sekolah harus bisa menghasilkan lulusan bisa A B C D. Akhirnya sekolah mencetak lulusan yang bisa A B C D. Semua diarahkan ke sana. Nah, sementara kan sekarang eranya udah beda gitu. Udah 4.0 ini di mana teknologi berkembang, sangat-sangat dinamis perkembangan. Dan ini yang memang makanya menyebabkan munculnya profesi-profesi baru yang 20 tahun lalu mungkin belum kepikiran. Ya, betul. Iya ya, profesi barunya sekarang aneh-aneh ya semua. Aneh gitu. Influencer juga baru sekarang ya. Bayangin, selebgram. Mana ada selebgram dulu kepikiran. Bahkan selebgram ini juga bisa punya income yang lebih besar dari profesional-profesional misalnya yang di dalam pekerjaan tertentu. Nah, hal-hal kayak gini kan nggak kepikiran dulu ada. Ternyata ini ada loh sekarang gitu. Kita nggak tahu nanti nextnya bakal apa lagi tuh.
Tapi perkembangan zaman kan sangat dinamis ya. Iya, iya. Ingat ya, kalau zaman kita dulu, angkatan kita dulu kan rata-rata kalau anak ditanya misalnya cita-cita mau jadi apa. Nah itu kan Tani dulu cita-citanya apa coba? Tukang insinyur, pilot, dokter. Kata boneka Sucan itu kan itu. Dokter. Cita-citaku. Cita-citaku tuh ingin jadi dokter. Nah, itu lagu zaman pada saat itu menggambarkan bahwa profesi ideal orang pada saat itu yaitu itu. Sehingga orang itu menentukan sebuah target. Kamu kalau udah besar harus jadi insinyur. Nah, jadi dokter gitu ya. Dokter, jadi pilot, pokoknya itu aja. Iya. Di dalam kondisi yang berbeda-beda, anak dituntut untuk mencapai sebuah pencapaian yang sama. Kayaknya banyak istilahnya anak-anak yang tidak berhasil menjadi diri sendiri ya. Oh iya betul. Karena nggak bisa jadi diri sendiri karena kenapa ya? Tuntutan orang tua sama lingkungan atau gimana ya dulu kita tuh ya? Ya memang tidak menjadi diri sendiri itu kan beberapa banyak faktor ya, karena memang kondisi tuntutan lingkungan bisa gitu ya. Ada juga memang karena balas dendam. Balas dendam itu gini, orang tua nggak kesampaian jadi dokter, akhirnya dia dendam sama anaknya harus jadi dokter. Dulu mau pengen jadi dokter nggak bisa, kamu harus jadi dokter. Dia menginjek mimpinya yang nggak kesampaian dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Akhirnya dia tidak bisa jadi diri sendiri. Anaknya sedang menjalani hidup mimpinya orang tua, bukan mimpi dirinya yang Tuhan kasih ya. Iya. Nah itu menarik ya, sebenarnya pola seperti itu ya. Orang tua punya mimpi nggak kesampaian, terus mereka injek ke anaknya. Jangan-jangan sekarang juga masih berlaku tuh. Orang tua nih masih ada ya, kadang-kadang ya ngikutin parents yang seumuran kita nih. Jangan-jangan yang kita juga masih sama gitu, masih menginjak hal yang sama gitu kan ke anak-anak. Ya, coba kalau untuk Bro Sandi sama si Sioan nih yang kan berkecimpung di dunia pendidikan nih, masih ketemu nggak sih orang tua yang memaksakan, masih maksain anaknya kudu jadi ini, jadi itu? Orang tua sekarang kan udah beda ya, bukan jadi insinyur, jadi dokter, tapi yang kayak kita itu sama juga pengen anaknya tuh jadi apa misalnya, jadi YouTuber, mungkin orang tuanya pengen jadi YouTuber nggak kesampaian. Anaknya, wah gini, mama udah ketuaan sekarang, kalau jadi influencer kayaknya udah nggak bisa gitu, jadi dia yang ngeiniin anaknya. Ketemu nggak orang tua yang masih kayak gitu? Masih ada sih, ya. Walaupun dalam kondisi yang sudah berkembang saat ini ya masih ada. Karena kan gini, dorongan untuk orang tua melakukan itu kan sebenarnya lebih karena problem dirinya dia ya. Jadi problem dirinya dia yang istilahnya ya belum selesai. Akhirnya ya dia menuntut itu pada anak-anak. Dan kondisi problem di dalam diri ini kan dari zaman ke zaman akan ketemu tuh gitu. Orang-orang seperti itu. Ya, konteksnya bisa zamannya boleh beda, tapi problem-problemnya mirip-mirip aja gitu ya. Masih ada lah masih ketemu yang seperti itu gitu. Iya. Oke, sekarang kita mau balik lagi nih ya ke soal ngomong pendidikan formal gitu kan. Nah, soal bicara pendidikan formal, orang tua juga kan mungkin banyak yang punya mindset pendidikan formal tuh pasti mereka mau kasih yang terbaik lah ya ke anak-anaknya ya. Terus akhirnya mereka jadi memaksakan anaknya untuk sekolah di sekolah formal yang terbaik gitu. Kan kita tahu ya, di setiap kota pasti ada sekolah-sekolah favorit lah, kita istilahnya sekolah favorit gitu. Jadi sekarang dari TK, dari playgroup udah dimasukin ke sana tuh, biar nanti SD-nya keterima di situ, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ. SMA lulusan dari situ ya? Lulusan dari situ kan lebih lebih punya potensi masuk ke perguruan tinggi yang oke gitu kan. Iya. Orang tua maksanya itu tuh sekarang. Iya. Nah, itu pendidikan formal. Nah, tapi dengan adanya pendidikan alternatif ini gitu ya, sebenarnya gimana sih untuk orang tua itu? Saya pengen orang tua ya, parents yang mendengar hari ini tuh bisa juga terbuka wawasannya. Nggak cuman mereka berpikir anaknya kalau mau sukses harus nanti universitas terkenal, SMA, SMP terkenal, sekolah ini gitu, dipaksa anaknya. Nah, mengenai hal ini
Saya pengen tahu nih gimana nih menurut Bro Sandi dan Sisioan. Oke, mungkin kalau dari saya gini, bahwa ketika kita mau memberi yang terbaik buat seseorang, tentu apa yang harus kita kenali dulu. Yang terbaik menurut siapa yang harus kita ketahui. Ketika kita mau memberi yang terbaik buat istri saya harus tahu dong apa yang dia perlu, apa yang dia suka, bukan menurut apa yang saya yang saya suka. Apa yang saya suka baik, ini bagus menurut saya. Tapi kan ketika saya kasih ke dia belum tentu suka buat dia kan. Dia kan terbaiknya bukan seperti terbaik saya gitu ya. Nah, ketika orang tua mau memberi yang terbaik buat anak-anak, termasuk dalam konteks pendidikan, yang harus pertama dikenali adalah yang terbaik menurut anak, konteks anak. Yang terbaik itu harus sesuai dengan konteks anaknya. Gitu. Saya percaya setiap sekolah itu baik. Tapi tidak setiap sekolah atau tidak semua sekolah itu cocok buat anak kita. Carilah sekolah yang cocok dengan karakteristik anak kita. Gitu. Karena ketika kita mau memberi yang terbaik buat anak kita, tentu kita harus mulai dari mereka, bukan mulai dari kita. Mulailah dari anak kita. Anak kita seperti apa? Oh, bagusnya begini ya. Oh, kalau misalnya contoh yang analogikan seperti binatang, misalnya. Oh, anak saya ikan ini berarti ikan itu harus ada di air yang bagus, yang jernih segala macam. Nggak disiapin pohon-pohonan kan buat si ikan ini. Karena kita tahu bahwa yang mau ditreatment itu ikan, bukan monyet gitu. Nah, jadi kan kita harus treatment sesuai dengan konteks ikan ini loh gitu. Yang harus ditreatmentnya apanya nih? Kalau dia ternyata konteksnya seperti ikan ini, berarti kan airnya harus bagus lah segala macam, udara dalam airnya harus bagus. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita sama-sama pahami sebagai orang tua. Gitu. Ya, jadi ketika kita memilihkan alternatif buat anak-anak kita, ya memang pendidikan yang terbaik buat anak kita mulailah dari kondisi mereka. Ya, mulai dari kondisi mereka. Setelah itu kita mulai kembangkan apa yang jadi keperluan dia untuk bertumbuh ke depan. Ya, jadi memang pendidikan alternatif ini tuh sebenarnya sifatnya lebih fleksibel ya. Kan kalau formal itu kan semuanya sudah sistemnya teratur, baku. Dari pemerintah tuh udah ada lah ya, dari dinas pendidikan gitu ya. Sampai ke nilai minimal berapa juga kan itu semua sudah dibakukan. Untuk menjadi lebih fleksibel agak kesulitan memang yang jalur formal. Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa yang namanya generasi makin kesini makin variatif. Jadi mereka tidak bisa masuk ke dalam satu keadaan tuh yang semua harus serba seragam. Ya. Begitu. Nah, mungkin dengan adanya muncul jalur pendidikan alternatif ini menjadi bisa lebih fleksibel. Apa yang tidak bisa diberikan di jalur formal, nah di jalur alternatif ini fleksibilitasnya itu bisa lebih tinggi ya. Betul disesuaikan dengan kebutuhan anak tadi gitu ya, disesuaikan dengan apa yang anak suka. Nah, itu bisa lebih fleksibel sebenarnya. Misalnya contoh gini, anak kita lebih punya kemampuan di dalam melukis kan ya. Ya, anak kita punya kemampuan melukis dan sangat minim di dalam urusan matematika. Ya. Kira-kira apa yang harus lebih banyak dilatih buat anak kita? Melukis dong ya. Harus melukis. Orang tua mindset formal, wah matematika harus dilesin. Matematikanya gitu ya, biar jadi hebat gitu kan. Jadi sebenarnya kan jadi apa tuh kalau salah dalam prinsip mengembangkan potensi ya. Itu kan saya selalu pakai istilah begini, talent kali investment baru excellent. Talent kali investment baru excellent. Ya, misalnya contoh, talentnya itu 2, diinvest latihan terus 10, nilai excellentnya 20. Oh iya benar-benar. Atau misalnya terbalik. Oh, dia talentnya 10, tapi nggak pernah dilatih, investmentnya 2, ujungnya juga 20 juga. Nah, apa yang harus terjadi adalah talentnya 10, kalau bisa dilatih juga 10, baru hasilnya 100. Gitu. Jadi modalnya kita udah punya berapa nih? Kadang kala gini,
orang yang modalnya 5 sama orang yang modalnya 10, talentnya 10. Di investmentnya sama 10. Tentu hasil akhirnya beda. Kenapa? Beda di modal awal. Modal awalnya beda. Yang satu modal awal potensinya cuma 5, yang satu modal awalnya udah 10. Di treatment dengan cara yang sama 10, hasil akhirnya beda. Gitu. Karena modalnya beda. Nah, demikian juga dengan potensi kita. Kalau kita mau mengembangkan potensi, ya berarti kan mulai dengan yang kita miliki, sehingga effort kita untuk melatih mereka itu akan menghasilkan karya yang lebih baik dibanding dengan yang memang kita modalnya udah dikit. Iya, iya. Wah, ini rumus bagus banget nih. Teman-teman parents ini mesti ingat. Jadi sebenarnya di sini faktor penentunya itu investmentnya ya. Saya jadi kebayang, misalnya orang nih, anak punya talentnya 10, tapi nggak pernah dilatih, 0. Hasilnya jadi 0. 10 kali. Iya. Tapi kalau yang punya talentnya cuma 1 aja, dia cuma bisanya itu aja. Tapi dia investmentnya 10, 20 gitu. Itu hasilnya bisa bagus ya. Jadi memang di sini investment ini atau effort ini untuk berlatih, untuk mengembangkan ini faktor yang sangat penting ya. Kalau talent kan memang udah pemberian dari Tuhan, dari sanohnya gitu kan. Jadi bagian kita orang tua dan anak itu adalah bagian kita itu di ininya nih, di investmentnya itu yang harus kita harus kita perhatikan gitu. Harus kita sama fokus. Kenali dari misalnya contoh setiap orang itu kan punya potensi itu kalau kita mengacu sama Howard Gardner ya tentang multiple intelligence ya. Itu kan dia setiap orang tuh mungkin bisa lebih dari 1 kan. Ya. Misalnya talentnya tuh ada yang word smart lah, ada yang music lah, ada yang math gitu ya. Dari antara 3 ini misalnya, mana sih yang kadarnya lebih tinggi? Kadar potensinya kan kelihatan tuh. Nah, disinilah yang kita memang harus benar-benar kita mulai kasih attention cukup nih. Oh, di antara 3 ini kayaknya ini bagus, ini dia bisa ini, tapi kayaknya untuk urusan ini lebih di atas rata-rata nih. Ah, yang di atas rata-rata ini yang banyak di investment. Gitu. Iya, seharusnya begitu ya. Supaya mengukur modal kita itu penting, mengenali modal dasar kita, talenta kita punya berapa, itu penting. Supaya investmentnya kita itu tidak sia-sia gitu. Jadinya gitu. Ya. Nah, ini jadi satu tips yang bagus nih buat orang tua nih. Kalau orang tua selama ini mungkin masih bingung, sebenarnya tuh kita orang tua tuh harus fokus kepada anak tuh kepada apa nih? Kan ada pemikiran apa kita harus fokus kepada kelebihan si anak atau kepada kekurangannya kita naik kita kalau dia punya kekurangan satu kita latih di situ gitu. Nah, kalau dari percakapan ini dan rumus ini tadi berarti sebenarnya orang tua itu tipsnya lebih baik fokus kepada kelebihannya, gitu ya. Betul. Kalau kayak tadi nih, ada anak pintar melukis, tapi dia kurang di matematika. Bukan fokus untuk supaya matematikanya jadi bagus ya, dilesin, dipakai apa segala, nggak perlu sampai gitu ya. Asal cukup lah ya, jangan merah mungkin dia, jangan sampai menyentuh batas minimal sudah syukur lah. Effort secukupnya gitu ya. Kalau dia memang udah nilainya KKM ya udah gitu kan. Kalau mau kasih effort itu yang besar adalah di kelebihannya dia ya. Dikasih latihan, kalau mau dilesin mungkin dilesin dan lain sebagainya, itu justru di kelebihannya. Ya, betul. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin dari tadi kita kan ngobrol tentang ada pendidikan formal, ada pendidikan alternatif gitu kan. Nah, saya jadi pengen tahu apakah pendidikan alternatif itu apakah formal juga atau bagaimana gitu. Dan kalau misalnya dibilang pendidikan alternatif itu ada macamnya, itu apa sih garis besarnya supaya kita juga lebih kebayang secara terstrukturnya tuh seperti apa gitu pendidikan yang sekarang ada nih khususnya yang udah ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu kan memang sudah mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Jadi di situ kan disebutkan tentang bagaimana negara itu memberikan 3 jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu yang pertama formal. Formal itu kan seperti yang kita tahu sekarang, gitu ya. Kita kenal sekarang, bahkan mungkin kita ini produk dari pendidikan formal, gitu ya. Sekolah-sekolah formal. Nah, kedua
itu ada jalur pendidikan non formal. Non formal itu jadi misalnya ada lembaga-lembaga tertentu yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan ijazah yang diakui negara. Gitu. Yang ketiga informal. Informal itu ya memang proses pendidikan yang bisa dilakukan di rumah lah, di komunitas tertentu lah, ngajarin masak lah, ngajarin bikin apa itu informal. Nggak ada ijazahnya di sini gitu. Oh iya. Ada ijazahnya karena itu lebih ngajarin skill, kompetensi tertentu, pencapaian yang diukur menurut personalnya sampai mana. Nah, jadi di dalam 3 jalur ini, inilah proses pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Nah, saat ini kan lagi marak tentang masalah homeschooling segala macam. Homeschooling itu terkenal dengan apa? Fleksibilitasnya, desain kurikulumnya bisa lebih fleksibel sesuai kebutuhan segala macam. Nah, homeschooling ini ada di mana sih? Gitu. Iya, di mana nih Pak? Karena dia fleksibel, dia tuh ada di dalam konteks informal. Oh, yang ketiga ya tadi. Jadi yang kedua itu non formal, yang satu lagi informal gitu, beda. Formal, non formal dan informal. Nah, tadi saya begini dulu sebelum lanjut. Jadi kalau non formal sama formal bedanya apa nih Pak? Tadi formal dan non formal. Kalau misalnya non formal ini kan kayak ada lembaga-lembaga kursus lah, ada juga pusat kegiatan belajar masyarakat nih, ada PKBM. Jadi itu PKBM itu kan ada. Nah, inilah yang akhirnya diberikan otoritas sama negara untuk mengeluarkan ijazah setara formal. Oh, tapi kurikulumnya? Nah, karena dia akan mengeluarkan ijazah setara formal, berarti dia punya tuntutan ujian nasional. Ujian yang diukur secara nasional. Nah, dari formal ini kan sebenarnya kalau kita zaman ini kan kita misalnya SD nih belajar 13 mata pelajaran, yang ujian nasional kan nggak 13-13-nya kan? Iya. Ya, ada matematika lah, bahasa Indonesia lah, matematika. Nah, ya kalau yang non formal ini bisa fokus belajar kepada materi pelajaran yang di ujian nasionalkan saja. Oh, yang lainnya gitu kan? Bisa yang lainnya terserah diatur sendiri deh, gitu mau belajar apa, gitu ya. Karena ini kan akan distandarisasi oleh negara, akan dilegalisasi sama negara. Jadi mereka harus belajar di bidang-bidang yang akan diujian nasionalkan. Iya. Nah, jadi untuk ujian nasionalnya tetap harus bidang-bidang yang sudah ditetapkan. Bidang yang sudah ditetapkan negara, ya. Tapi pelajaran yang lainnya itu ditetapkan oleh si lembaga itu sendiri. Ya. Jadi ya ini jadi satu alternatif juga ya berarti. Oke. Nah, betul. Nah, homeschooling ini karena dia tidak bisa mengeluarkan ijazah kan. Misalnya contoh banyak yang kita memahami kalau homeschooling itu kan seperti yang selama ini kita tahu orang tua di rumah ngajar anak kan, padahal tidak cuma itu aja, ada homeschooling majemuk, ada komunitas. Mungkin nanti kita ngebahas sisi lain nanti ya. Kita akan bahas yang homeschooling lebih detail ya di topik selanjutnya ya. Oke. Nah, intinya gini, homeschooling ini tidak punya otoritas mengeluarkan ijazah. Oh iya. Ada di informal, informal karena ada di bawah informal. Ya. Nah, kalau dia mau lulusan homeschooling ini atau siswa homeschooling ini mau ada ijazah, berarti dia harus bernaung kepada non formal. Yang PKBM. Ya, yang PKBM tadi, pusat kegiatan belajar masyarakat yang bisa mengeluarkan ijazah yang diakui negara. Gitu. Berarti dia harus mendaftar tuh menginduk ke sini. Nanti di situ dimasukkan standar-standar data segala macam, nanti didaftarkan ujian nasional, dapat nomor ujian segala macam ya, nanti di informal di non formal ini di PKBM. Gitu. Jadi alternatifnya itu homeschooling. Kalau kita nggak memilih jalur yang formal, homeschooling itu harus bersinergi dengan non formal, dengan PKBM. Gitu. Ya, kalau memang membutuhkan ijazah gitu ya. Ya, betul. Meneruskan ke jenjang formal selanjutnya. Gitu ya. Betul. Ini menarik sekali ya untuk kita. Nah, tapi nanti ini sepertinya harus ada topik tersendiri nih, membahas tentang homeschooling. Ya, tapi kita mau kembali lagi nih ke topik kita hari ini nih ya tentang pendidikan alternatif ya. Nah, tadi kan saya juga tertarik sama apa yang dituturkan tadi bahwa orang tua itu kan harus mengenali dulu nih
karakteristik si anak dan lain sebagainya, baru bisa menentukan kemana dia harus sekolah gitu ya. Nah, sekarang saya mau balik ke yang paling basic aja ya, untuk orang tua yang punya anak baru mau mulai sekolah gitu. Mereka pasti bingung nih, saya tuh mau masukin anak tuh kemana gitu kan, nih anak umur berapa sih di sini, umur 2 atau umur 3. Pasti semua orang tua tuh ngalamin. Dulu saya pas mau masukin anak saya ke preschool aja itu pusing loh. Itu keliling sekolah gitu kan, zaman dulu tuh melihat, tapi sebenarnya kita kayak nggak punya tuntunan gitu, kita harus apa dulu sih gitu. Berarti kita bukan cuma sekedar nyari sekolahnya yang bagus yang mana ya, tapi kita mesti kenal anak kita dulu kan. Nah, gimana sih cara untuk kita kenal anak kita, kan masih kecil nih, kalau ditanya kemauannya dia belum tahu mau apa, minat bakatnya juga kali si anak sendiri belum tahu ya. Kalau tadi kan Bro Sandi bilang nih, kalau orang tua mau ngasih yang terbaik kepada anak gitu kan, yang tahu terbaiknya itu kan si anaknya, bukan kitanya nih, bukan kita menurut terbaik buat kita, tapi yang terbaik buat si anak. Nah, untuk orang tua tahu yang terbaik buat si anak ini, ada atau tipsnya nggak, coba gimana? Ya, sebenarnya kalau kita pilih jenjang preschool TK itu lebih sederhana ya melihatnya. Jadi kan sekarang udah banyak preschool TK dengan berbagai kurikulum, kalau menurut saya lebih variatif sekarang. Nggak semua, istilahnya gini lah, misalkan ada beberapa sekolah preschool TK tuh lebih kuat di masalah baca, tulis gitu ya, hitung gitu ya, itu sangat kuat banget gitu ya. Ada juga pendidikan usia dini itu yang dia kuatnya di art-nya. Ada juga yang lebih kuat kegiatannya tuh di motoriknya. Nah, kan kita bisa lihat nih, anak kita tuh tipe anak yang bisa duduk diam tekun gitu ya, warna atau apa gitu kan, karakteristik anak beda ya. Atau anak kita lebih yang senang yang lebih aktif gitu ya, lebih loncat sana loncat sini gitu ya. Kayaknya kalau dia dimasukkan ke sekolah yang istilahnya lebih kebaca tulis hitung gitu ya, titik beratnya kayaknya akan nggak cocok gitu ya sama si karakteristik anaknya. Jadi lebih sederhana kalau yang tingkat preschool dan TK. Sebenarnya lebih banyak kebingungan itu ditemui ketika mau masuk SD. Nah, SD sekarang juga berbagai macam ya, alternatif kurikulumnya tuh udah banyak banget sebenarnya, mau formal atau tadi juga yang homeschooling juga ya, gitu. Jadi bisa dilihat dulu dari sifat anaknya, lebih sukanya kegiatannya apa, atau kalau orang tua dari kecil udah tahu anak ini kayaknya punya bakat di bidang ini gitu ya, dari observasi ada tipe-tipe anak yang memang kuat tuh bakatnya, jadi dia di usia dini juga udah mulai memperlihatkan dibanding anak-anak seusianya, kayaknya dia punya kemampuan ini lebih bagus gitu ya, itu bisa jadi standar bakatnya dia. Nah, itu bisa dilihat juga dari ciri khas anak itu untuk memasukkan ke sebuah tempat, kurikulumnya cocok atau enggak gitu, lingkungan cara mengajarnya cocok enggak ya gitu ya. Ya, jumlah standar jumlah anak dalam kelasnya kan bisa beda-beda tuh. Kan ada yang di sini maksimal bisa sampai 30, di sini maksimal 24, di sini maksimal 20. Beda-beda, ada yang 18. Nah, itu juga mungkin bisa melihat ya. Sejauh mana nanti akhirnya ruang gerak anak kita itu bisa seperti apa. Gitu. Oh, iya. Nah, jadi berarti memang ujung-ujungnya orang tua harus tahu dulu ya, si anak ini tuh kira-kira memang walaupun dia masih kecil, dia itu lebih ke arah yang mana gitu senangnya. Tapi ibarat ya, seandainya gitu orang tua tuh nggak tahu nih anak tuh nggak kelihatan sebenarnya bakatnya, minatnya apa gitu. Nah, itu bagaimana ya, apakah dia coba-coba aja gitu, istilahnya coba-coba gitu kan, mencoba-coba masukin ke sebuah preschool tertentu gitu ya, atau bagaimana nih baiknya gitu buat orang tua, kalau misalnya ada orang tua yang masih nggak tahu anak saya tuh seperti apa sih gitu sebenarnya cocoknya. Ya, sekarang kan udah ada juga satu sistem di dalam setiap sekolah itu kan ada free trial. Sebenarnya free trial itu tuh menolong sebenarnya, ini anak tuh bisa engage dengan suasana di sana, cocok nggak. Kadang-kadang bisa ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ya itu sebenarnya kesempatan untuk bisa tahu nih anak kita tuh cocok nggak dengan sistem yang ada. Gitu. Oh iya, berarti free trial-nya dimanfaatkan ya. Manfaatkan itu aja untuk mengenali sejauh mana anak kita cocok dengan suasana di dalam lingkungan sekolah itu. Kalau saya kedua,
tentang masalah mengenali bakat sih, ada juga metode fingerprint yang kita biasa pakai. Itu kan lebih ke bawaan dasar genetisnya. Belum ada stimulasi lingkungan, anak seorang itu bisa tahu potensinya seperti apa, tingkat stresnya seperti apa, karakteristik ekstrovert introvertnya seperti apa, kecenderungan otak kanan otak kirinya seperti apa. Itu bisa jadi sebuah informasi awal buat orang tua tahu, oh ini anak kita tuh gambarannya seperti ini tipenya. Oh, itu udah ada ya? Apa tes yang buat anak-anak seusia begitu ada ya memang? Fingerprint itu? Iya, iya. Fingerprint itu bisa sebenarnya dari bayi lahir juga bisa, karena kan sidik jari ya yang diambil. Jadi nggak akan berubah sepanjang hidup karena yang diukurnya potensi ya. Ya, profil dasar kita. Iya. Nah itu bisa juga kan konsul gitu ya, konsultasi, atau juga ada sih tes-tes untuk melihat bukan bakat ya, tapi lebih kecenderungan kemampuan dia yang di atas rata-rata anak yang lain. Itu kemampuan apanya? Kayak tadi kan kemampuan motoriknya atau kemampuan kognitif, tes perkembangan itu juga kan bisa dilakukan. Oh iya, berarti memang ada ya. Ini sekalian kasih informasi nih kepada para orang tua nih. Jadi memang bisa juga ada tes-tes seperti itu ya tadi, seperti tadi tes fingerprint, terus atau tadi apa konsultasi ya, Isyoan, ya, konsultasi untuk itu bisa kita bisa dapetinnya di mana tuh kalau informasi kayak gitu? Sebenarnya di biro-biro konsultasi psikologi biasanya sih ada, tapi untuk fingerprint kayaknya untuk beberapa tempat yang memang udah ini ya. Ya, yang nggak semua biro. Nggak semua biro ada gitu. Oh gitu ya, oke. Ya itu mah salah satu cara aja ya untuk mengetahui gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak perlu sampai seperti itu juga, ya nggak perlu sampai harus seperti itu ya. Tinggal kita. Nah ini mungkin orang tua juga di rumahnya bisa memberikan anak-anak itu stimulasi ya dari sejak dia kecil gitu kan, ngasih berbagai berbagai kesempatan kali ya atau permainan untuk mengetahui si anak itu sebenarnya minat dan bakatnya itu di mana gitu ya. Bisa dari situ kan bisa ada metode observasi ya. Metode observasi untuk akhirnya bisa melihat nih, ketika anak diberikan sebuah permainan yang berhubungan dengan logik, ini anak gimana nih? Enjoy nggak nih? Atau bisa menikmati nggak proses di situ? Ketika anak diberikan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan musik, gimana nih? Anaknya enjoy nggak nih? Nah, ketika anak diberikan kegiatan yang berhubungan dengan menggambar, kira-kira gimana? Nah, jadi itu kan sebenarnya diberikan sebuah ruang untuk mereka punya experience dari berbagai karakteristik kegiatan yang bisa mewakili kecerdasan-kecerdasan tertentu. Gitu. Dari situlah kita bisa, oh ketika kegiatan musik ini anak tuh bisa betahnya lama banget di situ, enjoy banget nih. Gitu. Dan akhirnya kadang-kadang anak ini ngapal nadanya cepet ya. Yang lain udah 10 kali nggak hafal nada, dia sekali langsung hafal nada. Wah, itu juga udah clue tuh. Yeah. Terus misalnya, oh kayaknya dia tuh kalau ngetuk-ngetuk meja atau ember atau apa, temponya tuh tepat ya, gitu, nggak ngaco-ngaco. Oh berarti ini ada dasar di bidang itu. Iya. Ya berarti harus ada effort dari orang tua untuk bisa mengenali itu. Bisa ya. Nah berarti kalau begitu saya jadi terpikir juga sebenarnya anak-anak usia balita ya sebelum mereka masuk menentukan pendidikan SD gitu kan. Itu sebenarnya masa preschool atau TK itu juga itu satu kesempatan juga ya untuk menemukan mereka punya minat. Nah, kalau begitu berarti dalam pemilihan sekolah, orang tua juga perlu melihat sekolahnya itu nanti kasih kesempatan ini semua nggak tadi gitu. Atau ada kurikulum atau ada kegiatan-kegiatan yang tadi seperti Bro Sandi bilang tuh. Kan kalau orang tua nggak ngerti gitu kan harus apa gitu. Setidaknya dia bisa masukkan anak ke sebuah sekolah TK atau playgroup yang bisa memfasilitasi kasih itu gitu ya. Nah, saya udah ketinggalan zaman nih. Saya pengen tahu. Kita ngomong dulu nih, balik lagi ke soal pendidikan alternatif ya. Kita mau pengen bahas untuk preschool atau TK gitu. Kan Bro Sandi dan Sisyoan juga mengelola untuk pendidikan ini ya, preschool dan TK. Nah,
saya jadi pengen tahu nih kondisi atau keadaan pendidikan sekarang ini nih, baik yang formal maupun yang alternatif tuh sekarang seperti apa. Kalau dulu waktu anak-anak kecil kan ya kurang lebih masih seperti itu ya, mereka main, berhitung, menyanyi dan lain sebagainya. Tapi kayaknya sekarang udah berkembang. Nah, boleh kasih gambaran nggak setidaknya yang sekarang ada di Kids Talent ini seperti apa untuk bisa membantu orang tua menemukan si anak itu minat dan bakatnya gitu. Ya, sebenarnya kalau dari kami kan memang kami itu ada dari preschool, kemarin sempat ada yang 1 tahun nih. Ya, sebelum pandemi itu usia 1 tahun sudah ada kegiatan. Umur 1? Iya. Oh. Jadi dia tuh lebih apa ya, menstimulasi anak tuh dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menolong tugas perkembangannya bisa bertumbuh maksimal. Iya, betul. Jadi sebenarnya kan fokusnya ke sana. Nah, kalau kami melihat sih sebenarnya kalau orang tua bisa melakukan di rumah ya sebenarnya nggak perlu nih melakukan ini. Benar-benar. Nah, kalau orang tua bisa lakukan, ya sudah. Sebenarnya saya lihat sih nggak terlalu perlu untuk disekolahkan preschool. Satu itu. Kedua, apakah orang tua punya sebuah pemahaman yang cukup terhadap perkembangan anak? Kadang-kadang orang tua, aduh anak saya udah usia segini kok nggak bisa ngomong kalimat ya. Ya itu kan belum tugasnya gitu. Yeah. Jangan ditunggu. Jadi itu tuh kadang-kadang stres itu karena nggak tahu aja gitu kan. Nah, jadi anak saya udah mulai 2-3 tahun kayaknya udah mulai ngebangkang ya, memang fasenya akan ada fase seperti itu. Nggak kayak waktu kemarin ini nggak begitu nih, kayaknya sekarang udah mulai ngebangkang sama orang tua, padahal ada fasenya memang itu adalah kondisi yang wajar. Nah, apa yang kami lakukan di sekolah selain menstimulasi tugas perkembangan anak dengan kegiatan-kegiatan yang terarah, karena prinsipnya kan anak-anak ini kegiatan harus fun, harus kayak bermain, tapi bermain yang terarah, bukan bermain yang nggak ada arahannya gitu ya. Main tuh ada tujuan, permainan ini untuk apa, permainan ini untuk apa, permainan ini untuk apa. Nah, selain dari situ untuk menstimulasi tugas perkembangan ya memang apa yang kami kerjakan itu membantu untuk mengobservasi potensi anak sejak dini. Gitu. Jadi nanti orang tua itu akan dapat report nih dalam kurun waktu semester ini anak bapak atau anak ibu punya kecenderungan potensi ini yang muncul gitu. Potensi kecerdasan musik apa? Misalnya, atau kecerdasan visual gitu kan. Nanti masuk semester 2, oh ini udah nggak munculnya yang potensi yang ini. Nah, bisa jadi kadang-kadang muncul kadang enggak gitu kan. Tapi ada yang konsisten dari mulai preschool sampai lulus TK, musik tuh selalu ada aja kegiatannya. Berarti kan orang tua udah mulai dapat clue tuh. Satu nih gitu, kayaknya ini udah jadi catatan nih. Berarti kalau mau dikembangkan modal di bidang ini kayaknya udah lumayan banyak nih anak kita. Nah, apa yang dikerjakan seperti itu sih. Karena kan kami sebenarnya mitranya orang tua, bukan penggantinya orang tua. Jadi papa mama perlu menyadari bahwa sekolah itu bukan pengganti orang tua. Tapi kami adalah sahabatnya orang tua, mitranya orang tua. Kami melakukan sesuatu yang bisa kami lakukan, tapi kami tidak menggantikan tugas orang tua. Ya. Gitu. Iya. Ya, menarik sekali nih dari yang barusan yang dituturkan sama Bro Sandi dan Sis Yohan. Jadi saya ambil kesimpulan untuk yang barusan itu sebenarnya memang orang tua bisa ya untuk dia juga sendiri untuk mengenali si anaknya. Asal orang tua juga mungkin harus punya pemahaman bagaimana untuk bisa mengenali anak, juga menstimulasi anak, mengobservasi anak gitu kan. Itu hal-hal tersebut orang tua perlu belajar dan bisa belajar gitu. Ya. Tapi mungkin ada orang tua yang terkendala ya dengan waktu dan nggak bisa belajar, berarti punya alternatif untuk bisa juga menyekolahkan anak dari sejak dia preschool ya, TK dan lain sebagainya. Nah, di sekolah-sekolah yang memang dia bisa memberikan seperti yang tadi ya, menggali dan segala macam, dan juga bekerja sama dengan orang tua, memberikan informasi kepada orang tua sampai akhirnya ketemu nih si anak itu kemana gitu ya, gitu. Jadi itu adalah juga salah satu tips untuk orang tua gitu, bagaimana bisa mencari sekolah preschool dan sekolah TK. Nah sekarang kita akan naik lagi nih sekarang ya,
masih ke pendidikan alternatif. Kita mau bicara ke jenjang yang lebih lagi nih, ke SD gitu. Nah, dengan berbagai alternatif yang ada nih, pendidikan formal, non formal, informal gitu. Orang tua nih mau menentukan si anak ini, dia udah tahu kira-kira. Ini biasanya ada apa namanya langkah-langkah nggak untuk orang tua itu memilih itu seperti apa gitu, memilih sekolah SD lah gitu. Ya, sebenarnya biasanya ya yang selama ini dilakukan kan karena sarana untuk mengenali sekolah-sekolah tertentu juga terbatas ya. Jadi kadang-kadang ya mau nggak mau orang tua harus datang ke sekolah-sekolahnya gitu, cari tahu profilnya, apa sih target kurikulumnya, bagaimana sistem pembelajarannya, aturan disiplinnya seperti apa, atau misalnya juga bisa menanya kepada orang tua yang sedang belajar, anaknya sedang belajar di sana, gimana sih sistem di sana, itu juga bisa cari tahu tuh. Jadi kayak inilah intelijen gitu ya, jadi intelijen untuk bisa mengenali tentang karena kan belum ada satu wadah di mana ini tuh kayak store-nya di mana orang tuh pengen tahu tentang sekolah-sekolah tertentu tuh belum ada di situ gitu, makanya mau nggak mau harus datang, kalau nggak buka webnya, kalau nggak buka sosmednya gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk bisa mengenali bagaimana sih cara memilih anak SD. Oh, ternyata di sini tuh tuntutan akademisnya nggak setinggi yang di sekolah A ya. Sekolah A tuh akademisnya dilihat lebih tinggi dari mana? Pertama dilihat tuntutan KKM misalnya. Wah, KKM-nya pokoknya di bawah 8. Enggak, harus remedial atau segala macam. Nah, itu juga ketahuan. Berarti tuntutan itu akan jauh lebih besar dibanding dengan yang lain. Terus jumlah pelajarannya atau mata pelajaran yang disiapkan di sekolah ini apa aja? Wah, ini kayaknya akademis minded nih. Nah, anak kita cocok nggak? Kembali lagi, tidak semua anak tidak cocok dengan sistem formal. Ada yang cocok, gitu, tapi tidak semua juga tidak cocok dengan itu, gitu ya. Jadi lihat aja yang anak kita lebih cocok kemana nih? Kayaknya anak kita tipe yang nyeni ya, banyak seni, banyak ini. Kayaknya nggak cocok di yang akademis yang terlalu kaku gitu ya. Berarti kan kaku, ya. Lihat carilah yang lebih fleksibel sekolahnya, di mana program-program ekskulnya lebih banyak, tuntutan akademis tidak terlalu banyak. Gitu. Dengan sistem kayak gitu, mengenal itu berarti kan ada orang tua paling dapat gambaran ya. Apalagi dengan ininya apa tuh namanya, dengan suasana di kelas-kelas yang sudah bisa dikarikan, kasih tayukan dengan trial ya, dengan trial. Iya. Ya, jadi balik lagi ya. Pertama berarti memang setelah orang tua itu mengenali anak, kedua dia juga harus mengenali sekolah yang memang mau nanti anaknya masuk ke sana gitu ya. Oke, jadi kalau gitu saya sekarang ini kan ngomongin tentang orang tua ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih karena apa namanya Bro Sandi dan Siswan juga mengelola SD ya. Yang satunya lagi Lentera Bangsa itu SD ya? Ya, sampai SMA. Oh, bahkan sampai SMA. Nah, sekarang pengen tahu nih. Jadi untuk para pelajar ini nih, yang sekarang ini mereka sedang jadi pelajar gitu. Masalah-masalah apa sih gitu yang mereka itu sekarang pada umumnya gitu terjadi di anak-anak zaman now? Ya, orang tua juga kan perlu tahu nih, karena kan pasti anak SD, SMP, SMA zaman kita dulu sama sekarang itu kan beda gitu kan. Nah, untuk orang tua tahu, kalau mereka tahu, oh zaman sekarang tuh mereka ngalamin fenomena seperti ini, sehingga orang tua juga nanti untuk menentukan sekolah jadi nyambung gitu kan. Nah, itu gimana nih? Ya, gini. Jadi kan karena kami itu ada di ranah yang informal dan non formal ya, pendidikan kami. Ya. Informal itu sistem pendidikannya homeschooling, tapi naungan legalitasnya di non formal, yang PKBM, gitu ya. Jadi kami bergerak di luar formal, di luar sistem formal. Nah, sejauh ini biasanya kan apa yang kami tampung itu tidak semua orang tua yang memilih sekolah di kami itu dimulai dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh tentang ini. Anak saya bisa di formal tidak ada masalah, tapi saya lebih memilih yang non formal ini. Kenapa? Karena saya tahu ini yang diperlukan oleh anak. Walaupun ada, tapi persentasenya kecil. Jadi yang memang dengan kesadaran. Tapi yang seringkali
terjadi adalah orang tua akhirnya memindahkan anaknya dari formal ke non formal atau homeschooling. Itu tuh karena masalah-masalah yang dialami oleh anak-anaknya. Jadi udah keburu ada masalah dulu baru dipindah gitu ya. Nah, gitu. Tidak mulai dari situ, jadi mulai ketemu dulu masalah nih anaknya. Oh, ternyata anaknya misalnya kayak kadang-kadang lihat anak kelas 1 SD udah bilang, "Mama, aku tuh stres, Mama." Waduh, ini saya tuh SD, bayangin udah stres. Kenapa? Di sekolah tuh belajarnya terlalu banyak. Kapan waktunya main, Mama? Wah, udah anak SD udah begitu. Ya, jadi akhirnya ketika dipaksakan, ya udah lah, Mama udah bayar uang pangkal, sayang dong kalau kamu berhenti. Paksainlah setahun, 2 tahun, 3 tahun udah blow up. Nah, 3 tahun blow up, udah nggak bisa maksain lagi karena ini istilahnya stadium udah mulai stadium 3 nih gitu. Gitu. Nah, akhirnya ya mau nggak mau akhirnya carilah tempat yang memang lebih fleksibel. Akhirnya ketemulah homeschooling, gitu ya. Homeschooling, akhirnya mereka ngeliat sistemnya dan anaknya di sana lebih enjoy. Kenapa? Tuntutan mungkin sisi fleksibilitasnya, tuntutan akademis tidak setinggi itu, walaupun kelihatannya lebih sedikit akademisnya. Ya, tetapi tujuannya untuk apa? Memberi ruang untuk mengembangkan potensinya. Bukan untuk santai-santai tidur-tiduran, bukan untuk itu. Akademis segini cukup supaya waktu yang ada bisa dipakai untuk mengembangkan potensinya, bidang-bidang yang lain gitu. Nah, rata-rata dari situ fenomenanya muncul karena stres dengan tuntutan akademis yang terlalu tinggi. Kedua, dari mana munculnya? Biasanya kami ngelihat gini, problem bullying di sekolah. Pembulian ini juga menjadi sebuah fenomena yang nggak bisa terhindarkan ya di dalam dunia pelajar saat ini. Nah, kebayang nggak sih kalau seandainya anak kita ada di lingkungan sekolah yang mungkin jumlah dalam teman-teman di dalam kelasnya itu 20 sampai 30 orang. Anak kita dibully juga guru juga belum bisa punya cukup waktu untuk mengenal anak kita sedang diapain sama teman-temannya gitu. Karena udah terlalu banyak anak yang dilihat gitu. Ya, akhirnya ujung-ujungnya kan udah depresi anaknya. Udah nggak tahan dengan pembulian di lingkungan sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Awalnya dipaksain lah. Dia begitu ngelihat sekolah kayak mual, sakit, tapi udahlah dipaksain harus sekolah lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kan limitnya itu juga habis juga tuh. Dan dia udah nggak bisa lagi memaksakan itu. Akhirnya nggak mau sekolah, Mama. Udah ilfil aja kalau kita ngomong sekolah. Selesailah orang tua di situ tuh mikir. Carilah alternatif, masuk ke homeschooling. Kayak gitu. Rata-rata memang munculnya karena begitu-begitu gitu. Ada masalah dulu. Iya, ada masalah dulu gitu. Dan memang perlu waktu buat kita memperbaikinya ya, apalagi kalau mereka itu luar biasa ya. Punya memori yang kurang bagus terhadap image sekolah gitu ya. Dan juga kita pernah ada anak yang ngelihat sosok guru tuh kayak udah gemeteran, padahal kan guru yang berbeda ya, gitu di sekolah yang berbeda, tapi itu kan masih terbawa gitu. Spend waktu lagi untuk membenahi di situ. Dan terkadang kan kalau nggak beres di situ, potensinya juga nggak bisa muncul, bisa keluar. Boro-boro bisa fokus ke potensi. Iya, yang dia lihat cuma kelemahan dia, kekurangan dia, problemnya dia, gitu kan. Ya itu yang lebih sering banyak kita terima ya sebenarnya. Iya. Jadi memang kalau misalnya dari sini untuk sekolah alternatif itu ya, berarti memang pertama gitu seharusnya idealnya gitu kan orang tua itu memang balik lagi kudu mengenali anak ya. Kalau misalnya tadi stres itu kan disebabkan oleh karena anak nggak cocok dengan sistem pendidikan di sekolah formal lah istilahnya. Kalau orang tua udah tahu gitu dari sejak awal anak ini kurang kayaknya nggak bisa cocok gitu dengan beban pelajaran formal ya, pelajaran gini harusnya dari awal orang tua bisa mengambil keputusan untuk masuk ke pendidikan alternatif. Itu pertama. Kedua juga dengan melihat sifat atau karakteristik anak kayak bullying gitu. Bullying itu kan disebabkan mungkin juga karena kemampuan sosial si anak itu atau bukan kemampuan sih. Ada anak kan yang memang dia gampang bergaul dengan orang banyak. Ada anak yang dia lebih tenang kalau dia itu sendiri dengan kelompok kecil. Itu juga jadi pertimbangan untuk orang tua itu memilih apakah anaknya itu masuk sekolah yang dengan siswa banyak atau enggak. Ini untuk mencegah.
Tetapi berarti kalau sampai udah ada masalah yang terjadi, ya, dengan percakapan kita hari ini, itu juga memberi harapan ya kepada orang tua. Jangan dipaksakan atau nggak ada harapan buat anaknya. Bisa segera beralih ke sekolah atau pendidikan alternatif gitu ya. Jadi ini hari ini ya kabar baik juga sih buat para parents gitu. It's okay gitu untuk anaknya itu beralih ke sekolah pendidikan alternatif yang ada. Ya entah itu yang informal atau yang non formal. Nah, itu kan tadi masalah ya. Nah, tapi saya juga menemukan ada beberapa teman saya yang mereka memindahkan anaknya ke homeschooling ya atau ke pendidikan yang alternatif bukan karena masalah, tapi karena ternyata mereka mau fokus di satu kegiatan. Biasanya nih para atlet. Iya. Kita mulai kelihatan gitu ketika dia mulai berapa dia ada yang ternyata dia itu atlet tenis nih, ada juga atlet golf. Nah, kalau mereka udah gitu ya ikut PON itu kan masa karantinanya tuh berapa sih? 2 bulan. Itu nggak mungkin kan di pendidikan formal gitu. Nah, itu bisa difasilitasi di pendidikan yang ini ya, yang apa informal kan sebenarnya. Nah, ketemu nggak nih? Pengen tahu nih untuk Bro Sandi sama Sisioan kisah-kisah yang seperti ini. Bisa juga kan? Ada siswa kami atlet ski air ada. Terus ada juga yang memang dia ini pendaki gunung ya. Kadang ketika dia mendaki gunung kan perlu waktu cukup panjang, ya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Nah akhirnya ya nggak mungkin dengan sistem formal yang ada. Terus ada juga yang bulu tangkis karena mereka harus karantina lah apa segala macam di tempat pelatihan. Ya kita menemukan kasus-kasus seperti itu. Ada yang sekarang tuh pianis, wah pianis ada. Jadi memang ya buat dia memang orang tuanya sudah tahu banget ini bakatnya sudah jelas di sini dan dia akan disetting untuk menjadi pianis terkenal misalnya. Skalanya dunia bukan skala nasional. Ya akhirnya ngapain dia tuntutan yang lain sementara ini target anaknya gitu mau ke sini. Jadi udah ambil homeschooling. Betul. Ya, jadi dengan homeschooling tetap prioritasnya itu si anak ini ya di bidang yang dia memang berbakat dan dia ini, tapi dia tetap juga mendapatkan pendidikan. Jadi jangan sampai juga, maksudnya jangan sampai kalau ada anaknya gini diberhentiin sekolah gitu, jangan ya. Sama sekali pendidikan gitu, tetap perlu ya. Jasa atau background pendidikan dasar kan memang untuk inilah dasar backup-an juga ya. Ke depan diperlukan. Paling tidak kan kalau udah SMA ada, andaikan suatu saat melanjutkan kuliah juga masih bisa ya. Tapi kalau udah sampai SMA kita nggak punya ijazahnya, ya susah ya. Andaikan mau kuliah juga belum tentu bisa gitu karena kondisinya dia nggak ada dasar legalitas untuk melanjutkan ke kuliah. Iya. Karena ada bidang-bidang tertentu juga yang mungkin nggak bisa selamanya ya sampai tua di saat itu harus berhenti, ya dia berarti harus cari bidang yang lainnya dan itu butuh juga tetap pendidikan gitu ya, pendidikan dari sekolah gitu. Ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi hari ini tadi kita sama-sama kita udah belajar mengenai ternyata ada berbagai jalur pendidikan gitu buat anak-anak, ada alternatif. Jadi kita juga sudah mendengarkan dan juga kita belajar hari ini bahwa orang tua itu penting sekali gitu untuk bisa mengenali anaknya kalau bisa sedini mungkin sehingga bisa memasukkan anak ke pendidikan yang sesuai gitu kan dengan karakteristiknya gitu ya. Oke. Sebelum kita ini mengakhiri ya untuk topik hari ini, berarti nanti saya harus ganti nih kayaknya judulnya bukan pendidikan formal alternatif, bukan ya, pendidikan alternatif gitu buat anak. Ada formal, ada non formal, ada informal. Ya gitu begitu. Oke, mungkin sebagai penutup dari Bro Sandi atau Sisioan ada pesan-pesan atau tips-tips buat orang tua berkenaan dengan bagaimana mereka memilihkan sekolah atau pendidikan buat anak-anak nggak? Iya. Kalau saya mungkin ngasih analogi gini ya. Kalau kita mau berlibur ke satu negara yang sedang musim dingin, kira-kira pakaian-pakaian yang apa yang harus kita siapkan untuk ada di negara itu? Jangan sampai gini, kita mau berkunjung ke negara yang sedang musim dingin,
pakainya pakaian musim panas. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita sampai ke tujuan negara itu, kita tidak bisa beradaptasi dengan keadaan di negara itu, tidak bisa hidup. Nah, sama dengan kondisi pendidikan. Orang tua perlu memahami nih, masa depan mau gimana nih, masa depan anak-anak kita seperti apa. Siapkanlah pendidikan yang relate dengan masa depan itu. Jangan sampai kita mempersiapkan pendidikan saat ini, ternyata di saat masa depan dijumpai oleh anak-anak kita, itu sudah tidak terpakai lagi, tidak berguna lagi untuk menopang hidup mereka. Nah, jadi kalau kita mau memberi yang terbaik buat anak-anak kita, lihat ke depan seperti apa, dan lihat anak kita seperti apa. Kalau ada sebuah strategi Sun Tzu bilang gini, kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kamu akan memenangkan peperangan itu. Wah. Jadi kan ya belajar untuk bisa mengenali diri kita, diri anak-anak kita, dan kenali nih ke depan bakal seperti apa nih. Siapkan itu, matchingkan kedua hal itu untuk membuat anak-anak kita bisa mampu menghadapi masa depannya. Betul. Ya. Kalau dari saya sih menyambung dari yang Bro Sandi tadi bilang ya, bahwa tujuan pendidikan itu kan untuk menyiapkan masa depan anak ya. Tapi kan terkadang ada beberapa orang tua itu yang menganggap bahwa yang menurut orang banyak bagus gitu ya, pendidikan atau suatu sekolah favorit misalkan, sekarang tuh sebenarnya masih juga seperti itu gitu ya, para orang tua bilang bahwa sekolah ini favorit, jadi akhirnya berbondong-bondong ke sana dan sangat lupa dengan kebutuhan anaknya, dengan karakter anaknya. Padahal kalau misalkan seorang anak tumbuh di satu tempat yang sesuai, yang cocok gitu ya dengan karakter, kepribadian, potensinya dia, itu tuh sebenarnya nggak terlalu susah buat distimulasi ya, anak itu tuh akan berkembang dengan sendirinya gitu kan. Karena setiap anak itu punya potensi dan bisa punya kemampuan untuk mengembangkan. Kalau dia dikasih satu lingkungan yang memang sesuai, satu lingkungan yang memang bisa membuat dia bertumbuh subur. Nah, tugas orang tua itu kan memilihkan lingkungan mana, bukan apa yang kata orang. Tapi saya percaya kalau setiap orang tua itu pasti tahu yang terbaik buat anaknya. Jadi ikuti kata hati kita, jangan apa kata orang ya gitu. Kalau menurut orang ini di situ nggak baik, tapi menurut kita di situ cocok buat anak kita, ya kenapa enggak? Gitu. Karena kan bukan menurut apa kata orang banyak, balik lagi kita yang paling tahu yang terbaik buat anak. Ya itu aja. Iya, betul sekali ya. Dari penuturan ini saya jadi terpikir bahwa anak kita itu memang ibarat benih ya. Benih kalau dia ditanam di tempat yang baik, lingkungannya yang cocok gitu kan. Nah, terus orang tua memberikan dia pupuk dan perawatan yang baik, dia akan tumbuh gitu kan dengan baik, dengan sehat. Pada akhirnya dia akan juga bisa berbuah gitu kan. Ya, dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi seperti itu ya. Ya. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini Pak Sandi Triasa dan Ibu Yohanita untuk sharingnya yang luar biasa. Ya, saya berharap ya, harapan kami bahwa apa yang jadi perbincangan kita hari ini itu benar-benar menjadi bermanfaat buat kita semua gitu, khususnya bagi para orang tua yang mau memberikan atau mencari pendidikan untuk anak-anaknya dan memberikan yang terbaik gitu ya, sesuai dengan topik kita hari ini, pendidikan alternatif untuk anak. Ya, terima kasih untuk semua yang telah menyimak untuk acara perbincangan hari ini. Untuk terus mengikuti berbagai topik dalam Bintang Anak, jangan lupa untuk subscribe untuk dapat informasi yang terbaru YouTube channel Anak Bisa, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Bersama Anak Bisa, semua pasti bisa. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.